Cobaan itu kita jangan menghayal terlalu enak-enaknya saja. Dari sejak awal Allah sudah memperingatkan pasti walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin. Pasti tidak bisa tidak akan kami uji kamu ini ya, dengan rasa takut, kelaparan, kurang makan, kurang segala macam dan seterusnya, termasuk bencana dan sebagainya. Karena itu mesti dalam kehidupan ada ujian. Kalau ada orang penjahat bertobat masuk Islam, itu pun Allah sudah memperingatkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira mereka mengatakan beriman lalu enak saja tanpa diuji. Pasti diuji oleh Allah. Ujian itu penting. Sebab kenapa? Tanpa ujian kita tidak mengerti makna hidup ini. Ujian itu, anak-anak kita menghadapi ujian dengan penuh gembira. Karena di balik ujian ada testimoni, ada pengakuan bahwa dia sarjana, dia dapat ijazah. Tapi orang tuanya melarikan diri dari ujian. Ya kenapa? Karena orang tuanya nggak paham di balik ujian itu selalu ada kenaikan pangkat. Mungkin nggak orang naik pangkat nggak diuji? Orang masuk pegawai negeri diuji nggak? Naik golongan diuji nggak? Semua diuji. Jabatan semua diuji. Bahwa itu tidak bisa tidak diuji. Tanpa ujian tidak mungkin. Jadi ya sudah, tsunami barusan puting beliung ya, Panguragan pada remuk rumah. Iya, pondok saya juga kena sedikit di atap, di bangunan yang paling tertinggi yang 3 tingkat itu juga terbuka, tapi nggak apa-apa. Itu ya sudah, kita perbaiki saja. Adapun lalu kita bagaimana menyikapinya tergantung kita bagaimana mengapresiasi. Yang paling baik adalah kita harus introspeksi. Barangkali kita melakukan kesalahan, ini teguran dari Allah. Itu saja. Tetapi tetap saja ada 2 jenis. Waliullah juga diuji, Nabi juga diuji. Orang yang paling dicintai Allah siapa di dunia ini? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau diuji nggak? Diuji. Kalau saya diuji kayak Nabi, sudah remak bebek saya. Ya, udah lebur barangkali. Masih dalam kandungan bapaknya mati. Begitu lahir dibawa orang lain. Nggak pernah dipeluk oleh ibunya. Tidak pernah merasakan hangatnya pelukan ibu. Kenapa? Kenapa? Tanda tanya besar. Jangan bikin cerita ya. Ada nggak ibu yang rela melepas anaknya? Ibu-ibu melahirkan, dokter dicuci dokter, telat 2 jam, nafsu nggak bu? Dok, mana anak saya? Belum selesai. Kok sudah temen sih? Pelong jam di perlengkapan supaya pribadi. Karena sudah rindu ingin memeluk bayi. Ini Nabi Muhammad 2 tahun dilepas ibunya, ada apa? Gitu. Nanti kesempatan lain ceritanya. Sudah masih kecil, ibunya mati. Ikut kakek, kakeknya mati. Ikut mama, disuruh menggembala kambing. Kalau ponakan saya ikut, Mang Melu ayo. Tidak saya sekolahkan. Padahal di sana kan ada SMP, ada SMA, ada Sanabuya, ada Ali, ada SMA lengkap kan. Ternyata ponakan saya suruh menggembala kambing. Sok bagaimana komentarnya? Terlalu bayangkan. Jangan ngarang cerita yang jujur. Ada apa? Sengsara. Wah ya berak dikawinakan kalau orang udah tua pisah. Berondong. Iya, seumur ibunya. Cantik juga enggak, cuman kaya aja, bayangkan. Seumur hidupnya dia diancam mau dibunuh orang berulang-ulang. Paham kan?
sampai nggak ketemu makan, sampai diganjal perutnya. Kurang apa Nabi Muhammad? Makanya kita jangan selalu berburuk sangka dengan Allah. Mungkin ujian itu untuk kita. Makanya ada ujian, ada cobaan. Kan gitu. Kalau orang jahat kena cobaan, kena musibah. Kalau orang baik namanya ujian. Ada musibah, ada bala, ibtila. Jadi bagaimana kita menafsirkannya terserah kita. Kalau kita secara introspeksi, sembahyang dilakoni, puasa dilakoni, anak yatim dikasih makan, ya kan gitu, semua perintah dilakukan, kok kena? Oh ya sudah, itu namanya ujian dari Allah. Tapi kalau kitanya itu introspeksi, ternyata kita melalaikan, zakat nggak bayar, orang miskin nggak ada yang ngasih makan, anak yatim terlantar, kan gitu, kejahatan di mana-mana. Oh, ini berarti musibah, hukuman buat kita. Terserah bagaimana kita menafsirkannya. Orang yang beriman pun jangan dikira dibiarkan pasti diuji oleh Allah. Nah, kenapa ujian? Karena tanpa ujian kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Begini,